Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmatnya yang banyak, kita masih bisa merasakan ibadah-ibadah, melaksanakan ibadah di bulan suci ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat dan orang-orang yang istiqomah sampai hari kiamat nanti. Topik pada kesempatan ini adalah puasa perut. Sahabat Salimah, puasa perut bukanlah sekedar mempuasakan perut dari lapar dan dahaga. Puasa perut juga artinya mempuasakan perut dari makanan yang haram, makanan yang subhat, dan makanan yang berlebihan. Baik, yang pertama makanan yang kita menjadi makanan yang haram. Mengapa? Ya, makanan yang haram akan menyebabkan, akan membuat doa tertolak. Kita ingat kisah salah satu sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat yang terkenal dengan doanya yang selalu diijabahi oleh Allah SWT. Ketika ditanya, apa rahasianya? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menjawab, tidaklah saya memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari mana datangnya. Masya Allah, ini pelajaran buat kita. Kehati-hatian kita, apa yang kita makan, yang masuk ke dalam mulut kita. Dengan kehati-hatian itu, dengan menjaga itu, maka kita berharap doa-doa kita akan diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, mempuasakan dari makanan yang subhat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa yang menghindari diri dari perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka ia bisa terjatuh dalam perkara yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sebuah tanda, sebuah pelajaran buat kita untuk kehati-hatian kita memakan, mengkonsumsi makanan yang subhat, makanan yang meragukan, yang tidak jelas. Sebaiknya kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah mempuasakan perut dari makanan yang berlebihan. Makan makanan yang berlebihan. Sebagaimana Allah telah berfirman di surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrif. Shadaqallahu adzim. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 31 ini, ya, Allah memperingatkan kepada kita, ya, menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana supaya hati-hati. Ya. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Wakulu washrobu, wala tusrifu. Di sini makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, di sini ya, titik poinnya adalah bagaimana kita dipersilakan untuk makan dan minum, ya, tetapi tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan. Ya. Di sini, sesungguhnya ketika kita makan yang berlebihan, apalagi ketika kita waktu makan berbuka, ya. Jadi kadang-kadang kita makan banyak gitu ya, terlalu banyak, berlebihan, sehingga menyebabkan perut kemudian begah, tidak enak, tidak nyaman. Ya. Tidak berhenti sampai situ. Ya.
Kemudian kita akan merasa lemas, merasa malas, ngantuk ini. Bagaimana Imam Syafi'i juga memberikan peringatan kepada kita. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan kekenyangan membuat badan menjadi keras, menjadi berat, ya. Badan menjadi berat, hati menjadi keras, ya. Hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan dan membuat sering tidur, membuat ngantuk, ya, dan lemah untuk beribadah. Nah inilah, maka ketika makan buka, ya, iftar terlalu berlebihan, kadang rasa ngantuk, ya, kemudian malas untuk beribadah selanjutnya. Ini karena tadi, ya, maka kita berusaha untuk makan secukupnya, seperlunya, ya, sehingga kita tidak merugi, sehingga kita bisa produktif, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Afwan bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.